Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya, walaupun kita belajarnya dari rumah. Oh iya, sebelum belajar sudah sarapan belum? Ingat, sarapan itu penting loh untuk nutrisi otak kita dan juga supaya kita tetap semangat karena kita sudah sarapan. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Yuk, kita mulai belajar hari ini ya. Hari ini kita masih membahas tema 6 di subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan. Yuk, kita siap-siap ya. Kita mulai pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 3 hari ini adalah dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar pelajar dalam bacaan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan laporan pembahasan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Pada pembelajaran hari ini, kita bisa lihat nih, saya buatkan 3 gambar. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya, betul. Gambar-gambar ini menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayo kita mengamati. Ayo mengamati kita hari ini. Kalian bisa mengamati gambar ini. Coba, apa kira-kira yang kalian lihat atau yang kalian amati dari gambar berikut? Ya, betul. Itu adalah gambar suasana kampung yang menerapkan peraturan jam belajar bagi warganya. Dari mana kita bisa tahu? Tuh, kan terlihat di papannya tertulis. Pukul 18.30 sampai 21.00 adalah jam belajar bagi warga. Jadi maksudnya gini nak, kalau di sekitar jam itu kalian berkeliaran di luar rumah, kalian akan disuruh pulang kembali. Kalau untuk apa? Ya untuk belajar. Karena jam 18.30 sampai jam 21 itu kalian dilarang untuk keluar rumah, apalagi bermain di luar rumah. Karena itu
adalah jam untuk belajar. Nah, dari gambar itu terlihat kan dukungan warga masyarakat mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Nah, kewajiban dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar aja loh, masih banyak kewajiban kamu lainnya. Nih, contohnya saya bikin beberapa contoh ya. Kewajiban seorang siswa di sekolah itu contohnya menjaga nama baik sekolah, menghormati bapak dan ibu guru, mentaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara, dan memakai seragam sekolah. Nah, ada juga kewajiban siswa atau anak di rumah. Nah, nih beberapa contohnya. Menghormati orang tua, mentaati peraturan rumah, membersihkan lingkungan rumah, membantu orang tua, dan jangan lupa mengerjakan PR yang dari sekolah. Nah, dengan melaksanakan kewajiban, berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih dari itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa sudah dituliskan, yaitu rajin beribadah sesuai agama, belajar dengan giat, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat, saling menghormati antar sesama, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan di lingkungan rumah, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat, mengembangkan rasa toleransi dalam keberagaman sosial di Indonesia, dan juga menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Ayo kita membaca. Dalam pelajaran Ayo Membaca kita hari ini, di sini ada tentang memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Seperti pembelajaran kita 2 hari yang lalu ya, sama pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kita masih belajar tentang kata kunci. Nah, di sini saya kasih contoh judul teks, yaitu mencegah bahaya demam berdarah. Nah, kata kuncinya bisa kelihatan nih dari judulnya, mencegah dan demam berdarah. Dari kata kunci itu kita bisa memperkirakan isi teksnya. Nah, kayak gini nih. 1, menjelaskan penyakit demam berdarah. Nah, 2, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Dan yang ketiga, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Nah, semua kata-kata mencegah dan demam berdarah ini ada kan di kata kuncinya? Nah, seperti itu deh kita memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Pada buku teks siswa kelas 6, tema 6, pada halaman 17-19, ada sebuah teks yang berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Di sini kita disuruh mencari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya gampang kan? Dari judul udah terlihat tuh. Nah, yang sudah saya beri tanda atau garis merah. Nah, di sini ada kerukunan, Kampung Wonorejo, dan transmigran. Untuk bisa mencari kata kunci yang lain, kalian harus membacanya sampai selesai.
dari halaman 17 sampai 19. Setelah kalian membaca dengan baik, kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di buku teks siswa itu. Demikianlah pembelajaran ketiga hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa kalian pahami. Nak, jangan lupa di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Ini masih masa pandemi. Ingat, kalaupun penting harus keluar, kalian harus melaksanakan 3M. Memakai masker, terus mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak. Terus ada lagi tambahannya nih, 2, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, memakan makanan yang sehat. Baik nak, sampai bertemu lagi esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.